Iya. Apa itu, Bang? Apa? Geser dulu Pak supaya jangan berisik. Geser dulu. Iya. Enggak ada orang berisik. Silakan, mau naik mau ngapain Pak? Mau naik lah ini. Saya sudah naik ini ke atas langit. Iya, mau ngapain di sini? Mau bacakan ini juga. Wa qulu ya ayyuhalladzi. Tapi itu kenapa itu otan-otan itu rubah itu? Apa itu? Apa yang dirubah? Ini kitab kamu sendiri ya, ini kenapa dirubah-rubah? Ini hadis sama Al-Qur'an lain lah artinya. Loh, kau ini agamanya apa? Ya? Kamu agamanya apa? Saya agamanya Muslim. Coba bareng aja ini. Coba pencam. Nih ya. Kamu benar-benar Muslim. Benar-benar Muslim kan? Mau lihat KTP saya. Nih. Enggak, saya percaya kok. Nih Pak. Ini benar nggak ayatnya? Itu kan Al-Qur'an itu. Oke, ini artinya benar atau enggak? Itu bukan artinya itu. Waqalu, dan mereka berkata ya ayyuhalladzi. Coba kau artikan ya ayyuhalladzi artinya apa? Itu bukan artinya itu kamu rubah-rubah itu. Itu bagaimana ada artinya gitu. Janganlah suka ngerubah-rubah. Memang ngoten itu suka ngerubah-rubah itu. Oh, ten suka kitabnya aja enggak keruan. Weh, ini Quran weh. Jangan kau rubah-rubah, sama kan kayak kitab kamu itu yang banyak dirubah-rubah itu sama apa namanya itu pendeta-pendeta itu. Mana coba Quranmu, kulihat kalau memang rubah. Mana Quranmu coba. Al-Quran saya ndak bisa dipegang karena belum wudhu. Ndak pegang tai aja sudah bisa dipegang itu Quran kamu. Wah. Kalau kitab saya nggak bisa, nggak sembarangan. Jadi ini artinya apa? Jadi ini artinya apa kalau kau baca? Memang ayat itu benar, tapi artinya itu kamu rubah. Iya, coba kau artikan. Ya ayyuhallazi nuzzila alaihi zikra innaka lam, apa itu ini nggak jelas itu artinya la innaka lama junun, artinya apa? Itu bukan artinya itu, nggak ada kata Muhammad ya, coba kau artikan. Iya, coba kau artikan. Bukan, nggak ada kata Muhammad di situ. Jangan kau rubah-rubah itu kitab saya. Nggak boleh begitu, Bang. Iya, ini. Coba kau artikan. Ya itu. Artinya nggak saya pegang Al-Qur'an lagi ini. Kalau memang ada artinya langsung coba kau artikan. Kalau memang artiannya tadi salah, coba kau artikan dengan bahasamu. Itu kan waqalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi zikra innaka lamajnun. Mana ada kata Muhammad artinya di situ? Jangan kamu ngada-ngada, Bang. Nggak kayak kitab kamu. Udah baru pegang tai babi aja sudah bisa dipegang itu kitab kamu, Bang. Nggak kayak kitab Al-Qur'an. Artinya. Saya tanya artinya ini. Belum kamu itu ndak boleh gitu kamu buka itu kitab saya itu suci itu. Jangan komen main, nanti kukutuk kamu jadi batu nanti. Artinya bisa tahu artinya atau enggak? Jangan kau tanya aku artinya, karena yang kau tunjukkan itu bukan artinya. Itu bukan artinya. Jadi artinya apa? Artinya cari tahu sendiri. Jangan kau tanya saya. Cari tahu sendiri. Terus tadi Anda bilang yang saya bukakan ini salah. Jangan turunin saya dulu ya. Kita sebentar. Saya nggak akan turunin. Ini saya mau tanya supaya saya pastikan Anda ngerti nggak artinya. Enggak, Bang. Masalahnya Abang ini bukan artinya itu. Bukan. Enggak ada kata Muhammad di sini. Ya udah Anda artikan waqalu satu-satu coba. Bukan artinya ini. Mana saya mau baca yang itu karena bukan artinya itu.
Bukan artinya Terus artinya itu. apa? Terus artinya Ada apa? artinya, ada artinya. Nanti saya buka di Al-Quran Loh, saya kau sendiri, tapi saya mana Quranmu? saya bersih-bersih Mana? dulu. Bukan kayak kitab Waduh, kamu. Kalau kitab mampus kamu kan ini. baru pegang tai babi aja sudah bisa pegang. Enggak kayak Al-Quran. Kita Mampus harus ini. bersih dulu. Ya harus basuh tangan Ini dulu. hanya mau cari tahu kebenaran aja harus banyak ribet. Kalau kamu mau cari tahu kebenarannya, nanti Ini bahaya ini kalau belajar masuk kayak Islam gini. dulu. Kalau mau cari kebenaran, ini jangan kau abal-abal sih agama palsumu itu. Janganlah kau begitu. Loh, kau saja nggak tahu artinya kayak baca mantra berarti nanti kau ini. Bukan saya tidak Kau tahu tahu. nggak artinya? Kau tahu nggak artinya? Kau tahu nggak? Kutanya kau. Artinya Tidak kau tahu bisa nggak? saya kasih tahu kamu artinya itu. Tidak bisa karena saya tidak punya, saya tidak pegang Al-Quran untuk saat ini. Kamu ngerti nggak? Terus Soalnya apa kalau gunanya kau membaca tapi kau nggak tahu artinya? itu kan bahasanya Apa bahasa gunanya Arab. kau membaca? Kan, Apa artinya? diam dulu. Apa Itu kan- artinya ketika kau membaca tapi kau tidak tahu? Diam dulu, makanya kamu tahu ndak ini kalau mau tanyakan artinya, karena itu kan Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi kalau mau diartikan, kita bukannya semua kita tahu itu bahasa Arab itu apa artinya. Saya hanya tanya ini aja, artinya kau tahu nggak? Iya, saya nanti saya buka artinya, tapi bukan itu artinya. Jangan kau Tidak, mengatakan. ketika kau baca wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alayya dzikru innaka lamajnun, artinya apa? Artinya ada. Saya belum buka dulu Al-Quran saya. Saya mau dulu. Apa artinya? Saya tanya aja, ketika Anda membaca tapi tidak tahu artinya, itu sama Iya. dengan baca Kami mantra. karena orang Islam Sama dulu, seperti Mas. saya tanya, abrakadabra artinya tidak tahu. Bim salabim artinya tidak tahu. Tadi kau bilang bahwa saya merubah-rubah. Pertanyaannya artinya kau tahu atau tidak? Kalau mau belajar Kau Islam, seperti burung beo. Burung beo juga bisa, Pak, menghafal. dengar dulu. Kalau mau belajar Islam, tolong ya nanti saya masuk dulu Islam dulu. Ya kalau mau belajar Islam, jangan kau salah-salah sembah. Jadi orang kalau kayak- dokter hewan mau belajar tentang hewan harus jadi hewan gitu. enggak begini. Soalnya Kalau dokter hewan mau mempelajari tentang hewan dia harus jadi hewan. enggak kayak orang Kristen. Ini Enggak biji disuruh- mana cara berpikirnya ini? enggak disuruh- Ini enggak hidup disuruh ini makan kok susah sekali Enggak ini. disuruh makan babi malah Gak makan habis babi. mikir saya ini. Enggak Bagaimana disuruh Anda suruh saya untuk belajar sesuatu, disuruh makan tapi babi, malah makan kau babi. ngomong saja kau nggak ngerti. Disuruh makan babi, malah Bagaimana makan saya babi. mau belajar dari kau, sedangkan kau saja nggak ngerti artinya? Disuruh makan babi malah makan babi, Kristen. Oten, Loh, apa hubungannya dengan makan babi? Makanya kenapa orang oten itu dimakan babi? Karena tradisi. Enggak disuruh, masa Tuhan makan babi? Apa jadinya kalau Tuhan kamu makan babi? Kenapa kamu makan babi? Alamak, lebih baik kamu sembah aku lah ya. Sembah aku juga Yesus. Nih Yesus nih, Yesus kamu Mana? nih. Coba buktikan kalau kau Yesus. Kamu mau bukti apa? Kamu mau bukti apa? Ayo, kamu mau bukti apa? Coba kau merubah air menjadi anggur. Mau rubah ayat aja. Jangan. Anggur saya sudah sediakan di dunia ini. Kau keluar dari situ, kau beli, kau ambil di situ tuh. Banyak anggur di luar Ini sana. kebodohan. Banyak anggur saya sudah Kalau kau ciptakan bilang semua. ini, makanya kau jangan kebanyakan menghafal kayak beo kau. Kau hanya Jangan menghafal turutin kayak saya. beo. Jangan Saya turutin nggak akan saya. turunin kau. Ngapain Jangan saya turunin turunin saya. kau? Kau Jangan hanya turunin menghafal ini saja, tapi kau nggak ngerti artinya, Beo. Bagaimana kau belajar sesuatu, kau nggak ngerti artinya. Kau giliran saya bukakan artinya, kau bilang ini salah. Giliran ku bilang kau coba bukakan dalam Qur'anmu, kau alasannya wudhu, kau alasannya bersih-bersih. Kau hanya mau cari tahu suatu hal yang kecil saja. Kau nggak ngerti apa-apa. Kau seperti burung beo.
Beo juga tanpa yang namanya belajar mengetahui pun dia bisa menghafal. Itu bukan artinya itu. Kamu rubah-rubah itu. Kalau gitu artinya apa, burung Beo? Beo. Enggak ada kata Muhammad di situ. Kamu kenapa kamu suka rubah? Itu bukan kitab kamu. Saya nggak merubah. Ini dari Kementerian Agama. Nih, kulihat ya. Buka nih Kementerian Agama. Nih. Itu bukan kitab kamu. Al-Quran Kemenak. Kau ini gimana sih ini? Kau umur berapa sih ini? Nih, ini Al-Quran. Ini kau percaya nggak Al-Quran Kemenak? Kalau itu saya tidak percaya yang di situ. Saya percayanya yang di sini. Itu bukan itu. Bukan. Jadi kau nggak percaya ini semua yang dituliskan? Yang ada dalam situs ini? Coba kamu buka. Ini kau nggak percaya? Coba kamu buka mulai dari awal Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak yang salah di situ? Ini coba ini. Ini kamu rubah artinya itu. Itu kamu rubah artinya itu. Ini saya rubah. Iya, kamu rubah-rubah itu. Enggak kayak kitab kamu yang sudah dirubah-rubah. Al-Quran mana? Mana saya rubahnya? Ini sebentar. Pelan-pelan. Ini saya rubah atau enggak? Ini bukan artinya. Iya, bukan artinya itu. Kalau betul-betul ya, kalau betul-betul mau artinya, tapi saya belum. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Ini benar artinya atau enggak? Nah, kalau yang ini benar artinya, tapi yang tadi itu. Tadi kau bilang rubah. Kalau yang tadi itu enggak ada kata Muhammad di situ, enggak ada kata Muhammad. Lanjut. Ini benar enggak? Nih, alhamdulillah. Ini benar enggak? Itu yang tadi itu. Ini benar atau enggak? Nah, kalau yang ini benar, karena di sini. Oke, kita buka lagi ya di dalam surah Al-Hijr ayat 6. Nih ya. Nih benar atau enggak nih? Terus. Yakin enggak sih dia? Nih. Yang mana? Bacain. Yang mana? Nih. Apa itu? Baca. Apa itu? Apa itu? Bisa baca enggak? Nggak dibawahin dulu, soalnya nggak kelihatan itu, nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu bahasa Arabnya yang nggak kelihatan ini. Jangan dirubah-rubah kitab kami, Bang. Jangan dirubah-rubah. Ini Kemenak, siapa yang mau rubah kitab kau? Coba ini benar nggak? Jangan, itu kitab suci kami itu. Jangan dirubah-rubah, jangan sewenang-wenangnya. Iya, ini benar atau enggak? Ini benar nggak? Benar nggak? Tapi kalau tulisan Al-Qur'annya itu benar, Bang. Tapi kalau artinya, coba ini artinya benar atau enggak? Diam dulu, makanya saya tidak yakin kalau artinya di situ mungkin lain sama Al-Qur'an yang saya punya di situ. Mungkin ini kau suruh ini aja berat. Ngapain saya rubah-rubah kitab kau? Ini Kemenak ini, bukan saya. Ya, belum tentu sama ya, persis kayak Al-Qur'an yang saya punya itu. Belum tentu. Coba mana Qur'anmu? Mana Qur'anmu? Jadi Kemenak berubah. Nanti kalau rubah-rubah itu artinya, Bang. Mana ini? Ini Kementerian Agama. Angkat, diam dulu. Nggak ada kata Muhammad di situ, Bang. Di bahasa Arabnya itu nggak ada. Saya nggak ngomong ini Muhammad. Ini benar nggak artinya? Nah, ini saya belum percaya artinya, Bang. Soalnya coba Jadi, saya baca Arabnya dulu. Saya baca Arabnya dulu. Di sini kan ada kata Muhammadnya di arti ini kan. Di Arabnya mana kata Muhammadnya? Coba carikan kata Muhammadnya dulu. Mana? Coba carikan kata Muhammadmu. Kau buka Qur'anmu, saya tahu. Saya nggak lagi ngomong tentang ini
Saya nggak peduli Anda bilang mau kata Muhammad atau enggak. Anda ngambil Quranmu, Anda baca, Anda konfirmasi, sama nggak dengan Kementerian Agama? Diam dulu, diam. Begini Kementerian ya, Agama Republik Indonesia, Dek. sekarang orang itu banyak yang pintar nulis pakai bahasa Arab. Diam. Orang itu sekarang banyak yang pintar nulis bahasa Arab. Orang itu kalau belajar bahasa tulis, kalau mau latihan bahasa Indonesia itu ditulisnya bahasa Arab. Orang pemilih Muslim. Ditulisnya lah bahasa Arab. Orang Muslim bisa bahasa Arab, bukan kan? Itu kan banyak yang pandai nulis bahasa Arab, tapi belum tentu itu isinya Al-Quran. Orang Muslim. Janganlah kau rubah-rubah. Kalau memang Al-Quran itu, ya coba perlihatkan dulu Al-Qurannya mana. Mana Al-Qurannya, jangan di komputer kayak begini. Kadang-kadang kau nulis itu, kau ketik sendiri artinya. Jadi gitu, kau nggak percaya lagi? Kau nggak percaya? Saya nggak percaya sama Abang, bukan saya nggak percaya sama Al-Quran saya. Saya nggak percaya. Gini, kalau gitu, pertanyaan saya, dengarkan. Tenang. Ya, kita diskusi santai. Kalau seandainya ambil dulu Al-Qurannya, Bang. Tapi duduk dulu sana. Ambil dulu Al-Quran yang benar-benar diam, Dek. Jangan bisa saya bicara? Jangan di laptop itu. Iya, jangan di laptop. Bisa saya bicara nggak? Nanti kau rubah-rubah di situ, nanti kau ketik-ketik, kau rubah-rubah di situ. Coba tunjukkan Al-Qurannya. Bisa nggak saya bicara? Bisa nggak? Bicara lah. Kalau seandainya apa yang ada, jangan panik kalau saya bicara. Ya. Anda ngomong aja ya. Kalau saya bicara Anda pasti panik. Enggak. Biasa aja. Udah. Seluk. Enggak. Oke. Seandainya ini yang diterjemahkan sama dengan Quran Anda. Ya. Coba ulang. Seandainya yang diterjemahkan ini sama dengan yang ada dalam Quran Anda, kira-kira Anda mau ngapain? Iya, kalau memang itu benar, tapi bukan dari laptop. Soalnya sekarang orang banyak pinter, Bang, nulis bahasa Arab itu. Saya saya tanya nih. Itu kan Quran bukumu. Seandainya diterjemahkan sama seperti yang ada dalam buku Quranmu, dengarkan. Apa yang akan kau lakukan? Kalau memang sama, Bang, yang saya punya di sana di rumah ini kan, saya percaya. Kalau saya buka, tapi mungkin itu lain itu, Bang. Betul. Mungkin itu. Kau mau bilang sebentar. Kalau seandainya saya sudah buktikan dari kementerian, dengarkan. Jangan ngerocos mulu. Coba kau bukakan. Seandainya kau benar-benar baca sama dengan yang saya tampilkan, apakah kau mau bilang bahwa Muhammad itu benar-benar orang gila? Diam dulu, Bang, ya, saya jelaskan ya. Kalau sekiranya ada itu, kalau sekiranya ada kata Muhammad dalam bahasa Arab yang tadi Abang tunjukkan, saya percaya. Tapi di situ tidak ada kata Muhammad. Saya nggak ngomong, saya gini, dengarkan. Saya tanya nanti kalau kau buka. Kadang-kadang dirubah-rubah itu artinya. Itu yang saya tidak percaya. Kau dengarkan ya. Dengarkan saya hari ini. Dengarkan. Kalau seandainya itu tertulis pun Muhammad di dalam Quran, bukumu yang kau pegang, kau ingat hari ini, saya ini Kristen. Saya mengajarkan orang dengan kejujuran. Makanya hari ini pun ketika kau mendengar apa kata saya, kau harus percaya apa yang saya katakan. Karena saya mengajarkan segala sesuatu itu dengan kejujuran. Di dalam Kristen kami tidak pernah mengajarkan untuk berbohong dalam hal apapun itu. Termasuk dalam yang namanya mengajarkan orang. Anda hari ini Anda menuduh kami bahwa saya sebagai Kristen ya merubah-rubah kitab Anda. Sedangkan Anda sendiri tidak berani mengambil kitab Anda. Itu namanya suatu kebodohan. Anda sendiri berani mengatakan bahwa kalau seandainya sama, itu berarti saya percaya. Sedangkan Anda sendiri tidak mau membuktikan, itu suatu kebodohan. Makanya saya ajari Anda, mulailah berpikir kritis. Ini bukan saya ngomong, ya.
Ini adalah seorang yang bernama Buya Sakur. Dengarkan dia. Saya tetap mendorong orang untuk berpikir, untuk membaca secara kritis. Ya kan? Artinya, jangan takut Anda murtad karena berpikir. Karena malah justru ada jaminan ketika Anda berpikir. Kalau Anda berpikir benar, dapat 2. Kalau Anda salah, dapat 1. Jadi orang berpikir tetap dianggap positif dan dapat imbalan berpikir. Salah benar dapat imbalan. Tetapi yang berdosa adalah yang tidak berpikir. Jadi ketika kita mengkritisi agama kita, kitab-kitab ini, itu nggak usah takut murtad, ngapain? Jangan takut murtad, ya. Saya kasih PR kepada Anda saja. Kalau seperti yang mungkin Anda sudah cek di situ, ketika temanmu sudah ngecek dan sama, ya Anda cukup minta maaf saja ke saya. Dengarkan, ketika Anda sudah memfitnah saya, tadi Anda memfitnah bahwa orang Kristen itu namanya suka merubah-rubah kitab Anda. Anda mau nggak ketika Anda nanti melihat bahwa yang sebenarnya terjemahan itu yang sebenarnya itu sama? Apakah Anda mau minta maaf kepada saya, kepada semua orang Kristen di Indonesia ini? Mau, betul. Benar ya? Saya. Oke, tulis dulu. Yakin ya? Surat apa itu? Surat apa yang tadi itu? Surat apa itu? Carikan dulu. Saya catat di sini. Oke, nih ya. Kapan kau mau minta maaf? Surat apa itu? Apakah itu benar Al-Quran? Nih, Tak, suratnya. surah Al-Hijr. Memang bagus, memang tujuan ini bagus. Suratnya apa? Coba yang Al-Qur'annya suratnya apa itu? Saya lihat ini Al-Hijr ini. Dia untuk keyakinan. Lagu Islam memang itu baru. Iya. Darah atom darah atom. Pulpen ada? Screenshot aja. Dek, screenshot. Bentar. Reset bang. Reset dulu. 1 menit. Ini surat Al-Hijr ayat apa ini? 15 apa ini? Nanti saya cari ya. Tapi nanti saya cari ini. Benar-benar saya cari. Tapi boleh nanya Anda Bang ini? Mau nanya apa? Oke, saya nanya dulu ya. Jangan kau aja yang bertanya sama saya. Ini kan agama mereka baca. Itu apakah Tuhan Yesus makan babi enggak, Bang? Karena ini keyakinan. Tradisi Yahudi Tuhan Yesus tuh nggak makan babi. Kenapa? Secara tradisi Yahudi, Yesus itu lahir dari bangsa Yahudi, nggak mungkin dia makan babi. Terus kenapa orang Kristen makan babi? Karena tidak dilarang Tuhan Yesus. Oh, enggak dilarang Tuhan Yesus. Iya. Kami bukan orang Yahudi. Ya, oke lah kalau begitu alasnya kan enggak apa-apa kan. Nah, sekarang carikan saya satu surat tentang bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Oke, saya bukain ya. Nanti teman-teman semua bisa belajar di saya nih, biar saya ngajarin. Yesus benar-benar Tuhan nih. Ini perkataan malaikat. Baca dari sini, Bang. Baca. Malaikat. Baca, Bang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu besar untuk seluruh bangsa. Lanjut. Malaikat siapa ini? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini siapa yang nulis ini? Siapa yang nulis ini? Saya juga ini tidak percaya ini. Tidak percaya ini. Iya.
Ini kan tulisan ini, tidak percaya saya ini. Ah, mungkin aja ditulis-tulis ini. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjadi seorang bayi dibungkus dengan kain kapan, lampin, dan terbaring di dalam balungan. Tidak percaya, Pak. Tidak percaya sekali saya ini deh. Ini tulisan kayak begini memang tidak percaya saya ini. Kau nanti buka kitab kau. Setelah kau bukakan apa yang saya tampilkan tadi, kau sudah screenshot kan? Sama, nanti kau akan percaya Yesus adalah Tuhan. Karena orang Kristen itu nggak pernah diajarkan untuk kebohongan, baik dalam hal apapun. Nggak ada yang diajarkan dengan yang namanya berbohong dalam 3 hal untuk demi kebaikan. Nggak ada. Orang Jadi kalau kau nggak percaya, dengarkan. Saya nggak suruh Anda untuk percaya. Minimal Anda belajar kitab Anda sendiri. Jangan seperti burung beo yang hanya membaca tapi nggak ngerti. Itu suatu kebodohan. Membacalah untuk mengerti supaya tahu artinya. Jangan Anda sendiri kitab Anda tidak tahu, tetapi Anda mau mengoreksi kitab orang lain. Itu namanya kebodohan. Makanya dari sini Anda harus mulai belajar untuk membaca dan mengerti. Percuma Anda membaca tapi tidak tahu kitab Anda saja. Anda baru tahu hari ini Al-Hijr itu ada. Itulah yang namanya kebodohan, Dek. Anda umur berapa hari ini? Umur berapa? Sekarang Anda umur berapa? Anda umur berapa sekarang? Saya kelahiran 85. 85. Ini jelas-jelas ya sudah hampir 40 tahun. Anda belajar kitab Anda baru tahu surah Al-Hijr, baru tahu yang saya sampaikan. Itu suatu kebodohan. Makanya mulailah belajar membaca dan mengerti. Jangan seperti burung beo. Dulu ini makanya satu-satu lah ngomongnya, jangan kau aja yang ngomong alay. Ngeri. Itu saya sampaikan supaya Anda jangan jadi orang bodoh yang tidak tahu artinya. Anda seperti burung beo. 40 tahun Anda jadi orang Muslim tapi nggak tahu arti dari itu, berat. Jangan, bukannya di Kristen aja diajarin jangan bohong, Bang. Di Muslim pun begitu, karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa membohongi orang lain. Yang dia bohongi adalah dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa dirinya itu yang bohong kepada orang lain. Orang itu mana? Kalau saya bukain datanya bahwa boleh berbohong dalam 3 hal, nanti kau tolak lagi. Kau belajar kitab kau saja. Kau nggak ngerti apa-apa dengan kitabmu. Surah Al-Hijr saja baru kau tahu hari ini setelah orang Kristen buka. Bang, diam dulu. Boleh nggak berbohong dalam 3 hal? Yang pertama, dengarin. Boleh berbohong dalam 3 hal. Yang pertama, untuk mendamaikan orang. Yang kedua, berbohong ketika saat di depan istri. Yang ketiga, berbohong dalam peperangan. Itu sudah jelas dalam perkataan Muhammad. Kau malah bantah lagi. Sekarang zaman ini ya, bukannya untuk belajar lagi saya masalah kitab saya. Dulu semenjak umuran 5 tahun, 10 tahun iya. Sekarang kita ini sibuk. Loh, kau saja kau sudah mengerti saja tidak. Baca ini saja kau sudah tidak tahu. Ini kau baca ini aja kau mengerti aja kagak. Kau lebih rendah daripada bocah 5 tahun. Ini saya nggak tahu ini bacanya. Tapi artinya itu saya tidak percaya. Yang kau rubah. Lah ngapain lu baca sesuatu tapi nggak ngerti? Percuma lu pergi ke sekolah tapi lu nggak tahu tuh apa yang lu pelajari. Ini kayak kitab kamu yang dah dirubah-rubah. Ini lo so tahu lagi dengan kitab orang, kitab sendiri saja baca aja nggak ngerti. Tapi kalau kitab orang so tahu. Baca aja kitabnya aja nggak nyampe, otaknya nggak nyampe, diterjemahkan aja nggak tahu, tapi sok tahu kitab orang. Inilah kebodohan-kebodohan Mokondo. Ini makanya kalau kitab sendiri saja kau baca kau ngerti, kau mungkin bisa mengoreksi kitab saya. Kitab kau sendiri saja kau tidak tahu.
lebih baik kamu sembah aku Memalukan daripada sekali kalian ini. Yesus itu kamu tai itu. Nah, mulai Yesus kamu itu menghujat. tai, lebih baik kau sembah aku. Aku juga Yesus, Mulai tahu dah. menghujat. Aku juga Yesus. Nah, mulai Kau menghujat. sembah aku. Ya. Nih, Nah, daripada udah hina aja, hina aja. Kau, ini Hina aja. apa namanya ini? Lebih daripada itu kau bohong-bohong itu, lebih baik kau sembah aku. Aku juga perwujudan dari Sang Maha Pencipta. Saya juga Yesus. Kamu lebih baik sembah aku. Ngerti ndak? Kamu mau bukti kalau saya ini adalah Yesus. Apa yang kamu mau bukti? Ayo. Apa yang kamu mau bukti? Kamu mau uang? Kamu mau apa? Mana? Lebih baik kamu sembah aku daripada kamu sembah Yesus itu. Kenapa diam bang? Napa ini? Lebih baik kesembah aku. Udah. Lebih baik kesembah aku. Kau ini di sini hanya menghujat, makanya di-ban kau. Ya, itulah kebodohan-kebodohan kita di sini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang yang seperti ini yang kita lihat. Pak Jero ini kau hanya typing, coba naiklah Pak Jero. Coba naik, jangan diam-diam di bawah. Ayo dong, diam-diam aja di bawah. Ada. Sudah sangat hina. Halo Bang. Ya, malam. Malam Bang. Ya. Silakan, ada yang mau disampaikan? Iya, iya. Cuma nanya itu aja. Apa mau nanya apa, Bang? Ya, tentang firman Tuhan. Oke, baik Pak. Makasih ya Pak ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus berkati selalu Pak. Shalom. Nih, kenapa ini? Nggak ada kelasnya. Ku tunggu-tunggu ternyata udah nggak ada lagi. Oh, ya udahlah ya. Kita udah survei, ternyata umat Mokondo udah nggak ada lagi di sini dan nggak ada yang berani lagi ya. Tadi juga udah di spam di beberapa room, ternyata mereka juga pada takut. Yusuf PI pun takut ya kalau ngomong-ngomong tentang hal-hal yang simpel, nggak usah ngomong tentang yang lain ya. Nggak ada bumi itu bulat Yusuf PI. Tanya sama Yusuf PI. Ya, kalau Yusuf PI mau diskusi lintas agama, tanya di dalam Qur'annya, apakah Yusuf PI itu sejalan dengan Quran atau mau gimana? Ya, memang saya tuh dari awal nggak biasa bawa-bawa profesi, karena kalau seandainya mereka tahu pasti mereka langsung takut. Ya. Jadi kalau ujung-ujungnya ya teman-teman tahu sendirilah, kalau mereka naik ke sini tuh mending kalian jalan-jalan ke Edis biar ada lucu-lucunya dikit. Kalau di sini memang disikat habis kalian. Besok kalau memang Faruk mau bagus ya. Jadi saya berharap kalau Faruk live itu nanti langsung ditanyakan. Oh ya, ini waktunya sisa beberapa menit lagi ya untuk menghabiskan ini. Apa? Lu tanya aja. Ya, ini karena operator saya juga mau balik ya. Rashid. Siapa Rashid? Rashid yang kemarin diskusi. Udah laris semuanya. Si Kirios Moto aja yang kata-katanya itu keras, paling keras, level-level kelas 1 ya, beda kelas dengan si Zuma aja. Aduh. Operatornya nggak ada lemburan, nggak. Ini udah besok tuh harus ini ya. Lu masuk jam berapa sih?
Sensen. Bang. Halo. Bang. Tadi ada lawan 2 kok, kenapa ini? Kenapa nggak dilawan? Yang mana? Yang 2 yang mana? SPI sama Nandar. Loh, mereka mau diskusi apa? Itu seru, Bang. Iya, mau diskusi tentang apa? Mau diskusi tentang apa? Maksudnya lawan aja, Bang. Loh, mereka yang kabur bukan saya. Mereka yang kabur satu persatu. Si Endang, si Yusuf kabur duluan. Kemudian si Endang yang kabur. Kenapa? Hah? Tapi kan seru. Lawan berat, Bang. Ada lawan berat kan seru. Berat? Tadi. Siapa yang lawan berat itu siapa, Bang? Ya dua-duanya, Bang. Sejak kapan mereka berdua lawan berat, Bang? Ya, Mas, Anda kan Kristen atau Islam, Bang? Kristen. Itu lawan berat bagi abang ya? Enggak, maksudnya seru aja, Bang, kalau diladenin, Bang. Iya, ladenin mau debat tentang apa? Kalau cara debat seperti Yusuf PI itu kan saya udah bilang. Kalau tentang critical text ya itu harus ada yang namanya data. Yang simpel-simpel aja. Yang simpel, yang mau ngomong tentang bumi datar atau apa ya itu aja dulu. Kenapa Anda nggak bisa jawab? Yang seperti itu. Jadi jangan ya kalau mau diskusi tuh yang hal-hal yang Anda ngambil dari skripsi, tesis atau disertasi terus menyuruh kita untuk menjelaskan rumusan masalah yang begitu panjang. Yo ini Kristen ya? Bang. Kristen ya, Bang ya? Kalau dia naik Kristen. Bang, absen dulu biar cepat, Bang. Absen. Udah, Bang, udah absen dari kemarin aja udah absen. Gak guna ini ngomong kondo. Biasanya permintaan itu paling banyak kalau udah nggak ada kontribusi, permintaan semakin banyak, kemungkinan mau kondo ini. Tapi udah ditakut, tanya duluan langsung takut. Ya, udah nggak ada kontribusi, bilang lawan berat. Saya nggak pernah melihat bahwa umat Mokondo itu cerdas. Orang dia itu diajari sama si buta huruf kok. Bagaimana itu jadi berat gitu ya? Tidak ada umat Mokondo yang pintar. Saya datang ke sini memang mau cari yang paling pintar tuh siapa, yang biasanya dipanggil Dondi setan. رأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء Nanti kalau ditanya nggak tahu, kejang-kejang. Nanti kalau ditanya artinya, ini lawan siapa lagi? Ucup udah kabur. Kok penonton Ucup sekarang menurun ya? Kebanyakan gatal-gatal soalnya. Ini ada WTF. Halo, malam Bang. Malam. Apa kabar Bang? Sehat?
Sehat Bang, silakan. Ada yang mau disampaikan? Saya sih sebenarnya ingin nanya sih ya, tentang judulnya si UCPA itu dia membuat judul anak adalah Tuhanku. Itu gimana maksudnya itu? Itu kan menjuru ke Kristen itu. Itu gimana maksudnya? Anda seorang Kristen? Maksudnya, betul. Ya, Anda tanya ke dia dong, anak adalah Tuhanku. Kok ya, gitu? Saya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Saya nggak dinaik-naikin. Apakah maksudnya dia jangan itu tanya ke saya dong. Ya kan abangnya kan seorang ahli kan gitu. Ya siapa tahu nanti gimana saya mau ngambil kesimpulan? Gimana ketika waktu dia ngambilnya dasarnya sumbernya apa? Ya, kita harus tahu dulu dengan tema yang ada gitu kan. Anda tanya dulu temanya dia ngambil dari sumbernya dari mana. Anakku adalah Tuhanku. Jelas Maria tahu bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang memang bukan dari yang namanya bersenggama. Maria tahu itu kok. Ya, makanya dia melahirkannya, kemudian dia merawatnya. Ya, dia tahu bahwa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya sih sudah analisa arahnya pasti bakalan ke sana. Begitu. Tapi saya enggak dinaik-naikin, saya sudah multi dari tadi. Begitu abangku yang ganteng yang berkumis. Oke abang, sehat-sehat ya. Iya, thank you bang. Ya, nanti tanya aja ke dia biar dasarnya gampang. Ya sama-sama bang. Oke, makasih ya bang. Ya izin turun. Jin. Ini gimana nih, Bibah Winiang lu aja absen gua ogah. Ini langsung dihilangin aja yang kayak gini gitu kan. Hilangin, nggak penting. Kayak Bibah Munaro ini langsung aja blokir. Yang kayak gitu mah gampang gitu, yang nggak absen tuh. Pokoknya yang nggak absen jawab aneh-aneh blokir. Jangan dibiasakan ya menjawab moderator saya itu seperti itu. Udah diblokir, di mute lagi. Mana tadi tuh Munaro? Udah di mana ya? Oh, udah hilang. Ada lagi yang mau naik? Umat Mokondo? Udah selesai. Lu belum balik. Walah, gua kira lu mau jalan. Gua online-nya sampai besok, Dek. Nunggu. Fahri. Ya, Bang. Asal mana bang? Orang mana? Kenapa bang? Fahri? Aku orang Blambangan. Kamu orang mana? Apa bang? Oh, aku orang Sumbar bang, Sumatera Barat. Gimana Fahri? Ya bang. Kalau kalah kau ngapain? Apa aja bang, push up. Kamu cium ini aja, cium kardus kayak sabar, cium kardus kayak cium apa di situ? Ada kotak hitam nggak di situ? Kotak hitam, batu kayak batu ada nggak? Nggak ada batu bang. Batu, ada batu nggak? Nggak ada. Apa yang di belakang? Yang di belakang tuh apa? Tuh. Apa itu?
Apa aja? Cium dinding lah, cium dinding, cium tembok. Mana temboknya? Itu jauh kali. Itu di belakang. Cium tembok. Iya. Cium yang itu aja, yang itu tuh apa tuh? Yang warna coklat tuh apa? Meja. Cium meja aja. Terus dielus-elus 2 menit. Gimana? Oh, cium aja bang, itu aja, cium 10 kali. Cium meja 10. Nggak mau lah, nggak mau kalau cium mejanya 10 kali. Terus berapa? Kita cari yang keras aja lah. Oke, ya apa celana bang? Terima nih, tampung. 2 menit cium meja kalau kalah. Tapi halus-halus juga kata bang. Iya kan, pegang-pegang mejanya gitu. Ya udah, kalau lu bisa menang deh, gua langsung kasih lu pause nih. Coba lu bacain, gua langsung kasih lu pause kalau lu bisa tahu nih. Baca, Iqra. Bang bisa buat Iqra wa qulu. Fitnah aja lu. Bang Fahri, mau dapat pause nggak? Ya. Coba baca Iqra. Iya, mau. Oke. Iqra wa qulu ya ayyuhalladi. Enggak Sultan, pencet-pencet, baca aja dulu. Woi. Terus apa bang? Iqra bisa nggak? Iya. Ya udah. Baca Iqra. itu. Baca. Wa qalu ya ayyuhallazi. Udah bang. Sampai selesai dong, sampai sini. Oh, sambung ya. Nuzila alaihi zikru innaka la majnun. Udah bang. Oke, itu lu bisa baca komentar. Sabar. Artinya. Coba. Tahu nggak? Waqalu, dan mereka berkata satu-satu. Coba, cepetan. Hah? Nggak bisa, aku nggak bisa. Apa? Nggak bisa. Jadi nggak tahu artinya. Nggak bisa ngerti ini. Nggak. Nih artinya, bacain. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar anjing. Itu kenapa itu? Udah. Apanya yang kenapa? Apanya? Muhammad benar-benar. Gini lah bang, kalau mau max ya gas aja. PK. Bener-bener apa tadi? Kau jangan menghina Nabi. Sebentar. Kamu jangan menghina Nabi tadi. Coba. Baca. Iqra. Tadi apa? Benar-benar apa tadi kau bilang? Benar-benar orang baik. Baca yang benar, jangan kau rubah-rubah Al-Quran. Mana ini? Tidak, itu kenapa orang gila itu di sana? Tuh ini makanya kau bacain yang benar. Jangan kau rubah-rubah Quran. Majnun itu artinya apa? Orang baik sih. Orang gila ya. Anjing lah. Baca yang benar. Apa bang ini? Aku ini gak apa ini bang. Aku mau PK ini. Kalau gak mau ya gak apa-apa.
Ayo udah pergilah. Oke. Cemon. Ya, halo. Banyak sekali umat dungu di sini. Anda bisa melihat ya teman-teman. Ya. Itulah ya yang kita mau di sini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena banyak sekali umat dungu. Anda selama ini mungkin berpikir bahwa wah, mereka tuh bisa membaca terus mengerti. Bodohan aja. Hai. Hello. Where are you from? I'm from I'm Indonesia. from Ukraine. Emang Ukraina ada jualan kayak gitu? Ada? Yes. Serius? Nipu aja lu bule. Emang di Ukraina ada jual kayak gitu? Itu apa tuh? Pembantrin. А, він не хоче з Ой. України грати, да? No, you play, you know play Ukraine? Aduh, susah gua ngomong. Balik tuh. Oke. Ada kerating daeng. Oke ya, thank you buat teman-teman semua ya yang udah selalu hadir dan yang udah selalu bersama-sama di room ini ya. Thank you buat semuanya ya. Satu lagu ini persembahan kepada teman-teman semua yang udah selalu support room ini ya dan yang udah selalu bersama-sama di room ini. Terpisau-pisau kalian semua, terpisau-pisau menyala abangku, terpisau-pisau menyala sisterku, terpisau-pisau menyala bapak ibu. Terima kasih buat followers Mata Pisau, kalian luar biasa, kalian yang terbaik, yang sudah tap layar, yang sudah ser live, yang sudah posting ulang, yang sudah kirim love orange, yang bagikan di YouTube, yang bagikan di Facebook, yang sudah selalu mendoakan, yang sudah kirim gift apapun itu. Terpisau kalian semua, terpisau-pisau menyala abangku, terpisau-pisau menyala sisterku, terpisau-pisau menyala bapak ibu. Terpisau-pisau kalian semua, terpisau-pisau menyala abangku, terpisau-pisau menyala sisterku, terpisau-pisau menyala bapak ibu. Terpisau-pisau kalian semua, terpisau-pisau menyala abangku, terpisau-pisau menyala sisterku, terpisau-pisau menyala bapak ibu. Oke ya, buat teman-teman semua yang udah selalu hadir ya. Thank you yang udah terpisau-pisau dan yang udah selalu support room ini ya, yang ada dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati selalu yang udah selalu kompak dan selalu hadir di room ini, yang sudah mendengarkan dari awal hingga pada akhirnya ya. Thank you buat semuanya ya. Ini satu lagu terakhir seperti biasa ya, dan kita harus bubar karena udah jam
10:10 juga ya. Thank you buat semuanya. Tuhan Yesus berkati selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Konspirasi terbesar iblis dalam dunia tidak menginginkan Yesus mati dan bangkit. Iblis adalah bapa dari segala pendusta, memanfaatkan manusia untuk konspirasi. Secara fakta sejarah, Yesus mati bangkit dan terangkat ke surga. Iblis pun melakukan dusta dengan mengatakan Yesus tidak mati dan bangkit. Dia mengetahui di dalam dunia kebenaran itu harus absolut. Yang benar datangnya dari Tuhan yang benar. Hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Secara fakta sejarah, Yesus mati bangkit dan terangkat ke surga. Iblis pun melakukan dusta dengan mengatakan Yesus tidak mati dan bangkit. Ya, thank you buat semuanya yang udah selalu hadir. Jangan lupa besok untuk nonton ya debat antara, mungkin kalau memang bisa dengan Faruk, kalau Faruk mau ya. Mungkin besok ya jam-jam tujuan WIB lah ya. Thank you buat semuanya. Tuhan Yesus berkati selalu ya buat teman-teman semua. Shalom ya. Secara fakta sejarah, Yesus mati bangkit dan terangkat ke surga. Iblis pun melakukan dusta dengan mengatakan Yesus tidak mati dan bangkit. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.